begini, saya pernah menjelaskan permasalahan ini langsung dengan pada saudara Ibnu waktu itu yang mengaku bahwa dia mengetahui bahwa Peggy itu bersama dia kerja di Bandung. Saya cuma mengasih tahukan bahwa pertama, manusia pada umumnya kita itu memiliki namanya short memory dan long memory, ya. Kalau short memory misalkan saya bilang, Mbak Putri nomor teleponnya berapa, bla 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 bla. Saya ingat kan, tapi mungkin 15 menit, 10 menit lagi saya udah lupa. Ini short memory. Kalau long memory misalkan, Mbak Putri mohon izin kalau suaminya tahu tanggal lahir berapa, pasti ingat. Karena sudah masuk long memory kita simpen. Kemudian di dunia ini ada orang yang dikategori namanya hipertemesia. Hipertemesia itu adalah ingatan yang super. Jadi dia bisa ingat waktu dia kecil pun, umur 2 tahun, dia itu diapain, tanggal berapa, diapain nama ibunya atau bapaknya. Itu dunia itu cuma berapa orang yang punya namanya hipertemesia. Itu bisa tanya sama psikolog. Kemudian ada manusia namanya amnesia, itu pelupa, udah makin tua makin pelupa, kan begitu. Nah, suatu hal keterangannya daripada Ibnu, yang saya bicara waktu dalam pertemuan lainnya itu, dia mengatakan dia ingat tanggalnya, jamnya. Karena orang kami ingat tanggalnya 8 tahun yang lalu, jamnya, itu menurut saya itu tidak bisa diterima dengan akal yang sehat. Karena dia bukan tipe manusia yang hipertemesia. Ya, silakan ada, mungkin dia juga hipertemesia, mungkin saya nggak tahu juga ya. Tapi menurut dari percakapannya itu dia bukan. Kan kedua, jangan lupa Mbak, bahwa satu saksi itu bukan saksi, ya kan? Saksi itu harus dia yang berhubungan kaitan dengan pada peristiwa yang terjadi. Dia ini kan hanya bisa menyaksikan, mengatakan bahwa si Peggy itu tidak ada di tempat, tidak di TKP lah, berada sama dia. Kemudian dalam hal ini, saya ingat PH-nya daripada Peggy yang ikut bicara waktu berapa hari yang lalu, dia mengatakan rumahnya Peggy itu pernah digeledah sama polisi pada berapa hari setelah kejadian pembunuhan pemerkosaan tersebut. Berarti sejak semula polisi sudah mencuriga pada Peggy tersebut, bukan delala sekarang dinongolkan. Ya. Dan paling penting bagi saya satu Mbak, bahwa biarlah penyidik, penuntut umum, hakim bekerja sebagaimana mestinya. Kita tidak perlu memperdebatkan bahwa ini terpidana atau tersangka atau dia itu orang yang tidak terlibat. Kalau PH-nya Peggy merasa bahwa dia itu betul-betul yakin dia tidak terlibat, kan ada namanya upaya hukum luar biasa. Dia bisa ngajukan praper. Kenapa praper saya dengar dari dulu mau ngajukan sampai hari ini tidak diajukan. Saya nggak tahu masalahnya kan. Tapi menurut saya kalau yakin ajukan praper, buktikan bahwa ini penetapan tersangka adalah tidak sah atau salah orang, kan gitu. Kedua, kalau tidak bisa, biarlah ini berjalan. Kalau dengan misalkan kan bukti-bukti pembayaran gaji, apalagi tadi PH-nya saya mendengar ya, katanya itu tulisan tangannya Peggy, bisa aja kan dia nulis, ya kan nulis sendiri. Dan tadi suatu hal Mbak, sebagai seorang buruh tukang bangunan, apakah make sense bahwa dia itu menyimpan terima gaji setiap minggunya itu 8 tahun. Kalau 8 tahun Mbak, dia sebagai buruh, mungkin itu satu gudang itu tanda terimanya. Itu tidak make sense menurut saya. Tapi itu biarlah polisi atau penyidik yang memeriksa. Kan gitu kan. Dan saya melihat suatu hal ya. Kita jangan hanya membabi buta, merasa simpati sama Peggy yang dinyatakan oleh netizen atau kelompok orang mengatakan dia tidak terlibat. Kita harus simpati sama korban dong. Korban ini kan sudah meninggal, kan? Kalau memang dia ini adalah tersangka, biarlah diuji gitu loh. Jangan dalam hal ini, lah kalau gitu korban diapain dong kalau begitu? Apa dibiarkan? Ya. Yang kita lihat itu adalah daripada fakta sidang. Saya lihat dari putusannya dari fakta sidang yang terungkap. Sampai di situ dulu Pak Fedri, nanti mungkin Pak Fedri bisa sampaikan yang pasti juga perbincangan ini kita harapkan bisa untuk keadilan untuk berbagai macam pihak. Nanti apakah kemudian keterangan para saksi bisa menjadi bukti yang menolong Peggy, Bang Aristo bisa berikan pandangan ataupun juga Pak Yusuf, termasuk nanti Pak Fedri tadi bertanya, kenapa kok tidak segera diajukan pra peradilan? Nanti Ibu Yanti silakan berikan jawaban juga. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.
Yang baru saja Anda saksikan tadi merupakan keterangan Saka Tatal. Kami ulang lagi, kami jelaskan kembali apa yang dinyatakan oleh Saka Tatal. Ketika 2 minggu lalu ditunjukkan atau didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian ditunjukkan foto yang disebut sebagai Peggy Setiawan yang pada saat itu masuk juga dalam daftar DPO, daftar pencarian orang. Tapi kemudian menurut Saka Tatal, foto yang ditunjukkan pada saat itu bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Nanti sebelum kita juga minta pandangan dari Bang Aristo, kemudian juga Pak Yusuf mengenai hal ini, keterangan yang disampaikan oleh Saka Tatal. Tapi tadi sebelum jeda Pak Frederick sepertinya akan menunjukkan sesuatu tapi masih tertunda, bisa ditunjukkan? Oh iya, jadi dalam putusan yang dicantumkan itu adalah fakta sidang yang terungkap. Di sini itu kan para tersangka, termasuk Saka itu kan sudah mengakuin. Memang dalam hal keterangan pada pers itu kan dia mengatakan bahwa dia disetrum, dipaksa. Seharusnya seorang terdakwa, kalau di sidang terdakwa waktu itu, dia harus ngomong sama majelis, saya mencabut seluruh keterangan yang ada di berita acara. Karena saya disetrum, saya dipaksa, saya dipukulin dan sebagainya. Bagaimana jika saat itu tertekan Pak? Mungkin diintimidasi, diancam dan sebagainya? Ya, tapi kalau di sidang kan tidak diintimidasi kan. Kemudian kan pasti hakim akan memerintahkan panggil namanya saksi verbalisan. Penyidiknya akan dipanggil, kemudian dikonfrontir kan. Benar atau enggak tidak ada siksaan. Kemudian hakim mengambil suatu penilaian pendapat bahwa keterangan yang berita acara benar atau tidak benar. Dalam kasus putusannya ini dia mengakuin seluruhnya. Kedua, dalam hal saya lihat keterangan Saka yang barusan dituntunkan bahwa itu fotonya tidak sama dengan Peggy yang ditangkap. Itu teknik penyidikan selama ini setahu saya. Pokoknya saya tidak melampaui. Saya kadang-kadang penyidikan gini, apakah ini HP ini yang saudara curi? Gitu kan. Padahal ini HP dia. Kita mau tes ini orangnya jujur atau nggak jujur. Tapi kan dalam hal ini si Saka kan tidak memungkirin. Kan sampai sekarang yang saya dengar, yang saya tahu kan bahwa Peggy itu kan terlibat. Dia kan tidak memungkirin. Tapi orangnya beda sama foto, hanya itu aja. Pak Yusuf, apakah memang teknik penyidikan juga dari pihak kepolisian dalam seperti ini? Ya, teknik itu kan tidak mutlak ya, relatif. Dugaan kami bisa jadi foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal ini bukan foto Peggy yang dimaksud. Peggy orang lain kan, namanya meminta konfirmasi. Kamu kenal dengan foto ini kan? Sekali lagi setuju saya dengan yang disampaikan Bapak tadi, itu ya teknik. Dan masing-masing barangkali penyidik juga berbeda cara bertanyanya antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain, ketika apalagi itu terkait dengan bagaimana teknik untuk mendapatkan buron. Nah, tentu ini kita kita pahaminya ada dugaan barangkali memang bukan foto. Tapi apa yang disampaikan oleh Saka Tatal ini juga kami sebagai Kompolnas tentu kan terus memantau, mengawasi apapun informasi yang berkembang dari para pihak, termasuk dari masyarakat, kami kumpulkan. Apabila itu masuk akal, setelah kita analisis tentu ini menjadi bahan masukan kami sebagai pengawas untuk memperkuat penyidikan yang dilakukan penyidik. Nah, yang kedua, kami sendiri telah melakukan pendalaman dalam permintaan klarifikasi proses penyidikan yang telah lewat lalu. Semuanya itu sudah diuji dalam persidangan dan itu sudah menjadi fakta persidangan. Tidak lagi bisa berpatokan kepada BAP. Hanya kami sebagai pengawas tentu memberikan masukan kepada penyidik agar semua BAP yang sudah ada itu disisir kembali untuk dilakukan pendalaman kembali, termasuk barang bukti apa yang diperoleh dari putusan Saka Tatal itu kan barang buktinya kan setelah divonis Saka Tatal kan barang buktinya diserahkan kepada penyidik untuk perkara yang 7 terpidana itu. Ya, jadi dari barang bukti itu kan ada handphone misalnya, untuk memastikan ada hubungan elektronik antara saksi Saka Tatal dengan tersangka Peggy yang pada saat ini ditetapkan tersangka ada atau tidak, itu bisa dilakukan analisis kan, digital forensik. Tapi itu sepenuhnya menjadi bagian penyidik untuk melakukan penguatan scientific crime investigation, termasuk barang bukti yang sudah disita dari 7 terpidana itu kan bisa, ada juga handphone itu kan bisa dianalisis nantinya. Mudah-mudahan ya masih bagus, karena memang proses pengembalian barang bukti itu kan tidak cepat. Setelah dipolis langsung dikembalikan, ada prosesnya dari jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan semua barang bukti yang ada itu masih bagus, termasuk motor yang diduga bernama Peggy Setiawan itu akan
ditemukan kembali. Kita mendorong agar itu segera didapatkan untuk memastikan. Bagi kami Kompolnas, apakah itu pihak korban yang keadilannya harus tetap dipenuhi, yang kita anggap ada 3 DPO yang belum tuntas harus diselesaikan. Nah, sekarang ada alibi yang dibangun oleh pihak PEGI, itu kita pahami saja. Kami menyatakan kepada penyidik bahwa itu adalah tantangan. Nah, optimisme yang disampaikan Bapak tadi tentang penyidik kami percaya, malah kami bersaran dengan kepercayaan penyidik itu harus ekstra hati-hati untuk memastikan apakah alibi PEGI ini yang akan diterima di dalam fakta persidangan atau tidak. Tentu itu tidak semata-mata didasarkan kepada keterangan saksi. Nah, sementara ini saksi-saksi kunci yang ada itu menurut penjelasan dari penyidik berada dalam perlindungan LPSK dan kami itu dukung. Tapi kan tidak hanya itu, sekali lagi scientific crime investigation itu termasuk dari saksi alibi, saksi yang ditonjolkan, yang diajukan oleh pihak kuasa hukum PEGI ini namanya kan saksi alibi, saksi untuk membuktikan bahwa alibi PEGI itu yang benar di Bandung. Itu juga kami minta diperiksa, kita apresiasi sudah diperiksa.